Mari kita bersama-sama berdoa. Kami menyadari keadaan di sekitar kami, bahwa dunia ini makin hari bukan bertambah mudah. Kami mengetahui berbagai macam kesulitan yang melanda di sekitar kami. Tapi kami lebih menyadari akan kehadiran-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Bahwa Engkau adalah Tuhan Yesus, Immanuel, yang selalu memegang tangan kami, bahkan menopang seluruh hidup kami. Sehingga ketika kami terus percaya dan mengandalkan Engkau dalam setiap hidup kami juga percaya bahwa kemenangan akan kami raih. Kami akan sanggup menghadapi apapun yang ada di dalam dunia ini. Bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan hikmat kami, tapi karena kekuatan-Mu dan hikmat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya akan firman-Mu yang berkuasa. Oleh sebab itu pagi ini bersama-sama kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati kami, bahkan kami menyerahkan hidup kami kepadamu ya Bapa, untuk Engkau tuntun, untuk Engkau bentuk sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, urapi kami semuanya, limpahkanlah hikmat-Mu kepada kami, agar pagi hari ini bersama-sama kami mengerti akan firman-Mu, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kita yang siap belajar firman Tuhan berkata bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Puji Tuhan, salam, haleluya. Satu kesempatan yang indah pagi ini, kita boleh kembali datang kepada Tuhan, dan kita tahu kepada siapa kita beribadah. Kita beribadah kepada Tuhan Allah yang hidup, yang mengasihi kita. Dan kita juga percaya saat kita berkumpul bersama-sama memuji menyembah Dia, Tuhan pasti hadir di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Mari pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya berikan tema selalu haus akan Allah. Nanti kita akan banyak membaca beberapa ayat di dalam Mazmur 42 ayat 1 sampai 12. Mazmur 42 ayat 1 sampai 12 ya. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ayat 1 sampai ayat yang ketiga ini, Bapak Saudara, kita bisa mengerti bagaimana Bani Korah pada waktu itu begitu haus akan Allah, begitu merindukan Allah. Hatinya, jiwanya menanti-nantikan Allah. Nah, sebelum kita lebih jauh belajar akan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita akan melihat terlebih dahulu latar belakang penulisan dari Mazmur 42. Kita juga bisa belajar bagaimana Bani Korah. Ya. Yang pertama bahwa Mazmur pasal 42 ini ditulis oleh Bani Korah. Bani Korah itu adalah salah satu kelompok pelayan Allah yang melayani di bait Allah. Kalau kita membaca di 1 Tawarikh 9 ayat 19, Bani Korah mereka melayani Allah dengan menjaga pintu depan bait Allah. Ya, mungkin kalau zaman sekarang ini seperti para asar ya, yang pertama kali menyambut jemaat Tuhan. Ya, jadi Bapak-Ibu Saudara yang mungkin bertugas sebagai asar, ini juga merupakan pelayanan yang penting. Pelayanan yang juga boleh dikatakan istimewa.
karena sejak dulu itu sudah tertulis di dalam Alkitab dilakukan oleh Bani Korah. Bani Korah ini juga dia bertugas untuk membuat roti sajian di dalam 1 Tawaris 9 ayat yang ke-31. Ya. Nah, Bani Korah ini juga melayani di Bait Allah sebagai para pemuji Tuhan. Ya, kalau Bapak Saudara membaca di 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-19, di sana kita akan bisa menemukan bahwa para Bani Korah mereka bertugas untuk memuji Tuhan. Mungkin kalau zaman sekarang seperti singers, seperti WL atau choir ya, yang selalu menaikkan puji-pujian penyembahan kepada Tuhan. Dengan demikian Bapak Saudara, kita bisa mengatakan bahwa Bani Korah ini adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Mereka bahkan juga setia melayani Tuhan. Mereka selalu belajar hidup untuk menyenangkan Tuhan. Nah, tapi ternyata Bapak Saudara, Mazmur pasal 42 ini ditulis bukan dalam situasi yang indah, bukan dalam situasi yang baik, bukan dalam situasi yang menyenangkan. Karena ternyata Mazmur 42 ini ditulis atau dinyanyikan oleh Bani Korah ketika berada dalam pembuangan di Babil. Sebuah negeri yang tidak mengenal Allah, negeri yang menyembah kepada para berhala. Dan di tempat seperti itu, di pengasingan, di pembuangan, jauh dari negerinya, dari negeri perjanjian yang dinyatakan Allah kepada bangsa Israel, jauh dari kampung halaman, jauh dari sanak saudara, jauh dari suasana yang ideal bagi Bani Korah. Tapi di saat yang seperti itulah dia mendapatkan ilham dari Roh Kudus dan menulis, menyanyikan Mazmur pasal 42 ini. Sehingga mungkin ketika menyanyikan Mazmur 42 ini mungkin dengan nada-nada yang meratap. Ya, kalau kita kan misalnya seperti rusa rindu ya. Nah, temanya itu kehausan akan Allah, didominasi akan kehausan akan Allah. Tapi pada waktu itu ketika Bani Korah menaikkan pujian ini mungkin dengan air mata yang terurai, dengan hati yang dipenuhi dengan kesedihan, karena hatinya bercabang dua. Dia rindu akan tanah perjanjian, dia juga rindu akan Allah. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana pujian penyembahan yang dinaikkan oleh Bani Korah pada saat itu. Kesedihan Bani Korah juga terungkap di dalam ayat yang ke-10 ya. Ini latar belakang Bani Korah ketika dia menulis Mazmur 42 ini. Di ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, "Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh?" Ya, Bani Korah dia merasa sudah melayani Tuhan. Dia sudah setia kepada Tuhan. Dia sudah belajar hidup untuk menyenangkan Allah. Dia mau hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Tapi pada saat itu dia merasa bahwa Tuhan tidak menyertainya. Dia merasa Tuhan bahkan jauh. Dia bahkan juga merasa Tuhan itu seakan-akan sudah melupakannya. Seakan-akan Tuhan itu lupa bahwa Bani Korah itu salah satu bagian dari umat pilihannya. Sehingga Bani Korah mengalami kesedihan yang luar biasa. Kita bisa melihat kesedihannya itu di ayat yang keempat yang berkata, "Air mataku menjadi makananku siang dan malam,
Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Bani Korah bisa dikatakan setiap hari dia menangis di hadapan Tuhan. Karena orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, mereka selalu berkata dengan nada yang mengejek, katanya kamu umat Allah, katanya kamu dilindungi Allah, atau katanya kamu diberkati oleh Allah, katanya kamu setia kepada Allah, katanya kamu melayani Allah. Tapi sekarang di mana Allahmu? Tolong tunjukkan di mana Allahmu. Kalau buktinya sekarang ini kamu kalah, kamu berada di himpitan, di bawah himpitan musuh, kamu diasingkan. Ya, mungkin hampir setiap hari perkataan-perkataan yang seperti inilah yang didengar oleh Bani Korah. Karena kalau kita membaca, Bani Korah itu ketika memainkan kecapi itu seringkali di bawah, di pinggir sungai. Ya, dia memainkan kecapi, kadang disuruh oleh bangsa Babel dan banyak orang mengitari dia. Mungkin dia memuji Tuhan, ya, meninggikan nama Tuhan. Tapi ketika orang-orang mendengar seperti itu, mereka berkata, kamu memuliakan Tuhan, kamu menyembah Tuhan, kamu mengagungkan, meninggikan Tuhan. Tapi di mana Allahmu? Mana buktinya? Kamu kalah, kamu terpuruk, kamu tertindas. Nah, Bapak-Ibu Saudara, kalau kita mengalami keadaan yang seperti itu, apa yang terjadi dengan pengiringan kita kepada Tuhan? Kalau Bapak-Ibu Saudara hari-hari ini mungkin ada dalam pergumulan, apakah hubungan Bapak-Ibu Saudara tetap dekat kepada Tuhan? Kalau hari-hari ini mungkin Bapak-Ibu Saudara merasa capek, merasa lelah dengan segala mungkin tugas, kewajiban, dengan kewajiban-kewajiban yang harus bahkan segera diselesaikan, apakah hubungan kita dengan Allah masih terjaga? Apakah Bapak-Ibu Saudara di tengah-tengah hiruk pikuk kesibukan dunia ini masih merasakan kehausan akan Allah, kerinduan akan Allah? Nah, kita perlu belajar Bapak-Ibu Saudara dari Bani Korah ini. Karena walaupun dia berada dalam pergumulan yang luar biasa, walaupun dia bahkan dikatakan doa-doanya sampai detik itu, sampai waktu itu belum dijawab oleh Tuhan Allah, tapi ternyata hatinya, jiwanya, dia tetap merindukan Allah. Persekutuannya dengan Allah tetap terjaga. Kita lihat tadi ya, ungkapan-ungkapannya ya, seperti rusa yang merindukan air dan seterusnya. Mari Bapak Saudara kita belajar bagaimana Bani Korah tetap haus akan Allah di tengah pergumulan hidupnya. Mungkin bisa dibantu slide selanjutnya. Ya, bagaimana Bani Korah tetap haus akan Allah? Ya, terima kasih. Di tengah-tengah pergumulan kehidupannya. Yang pertama Bapak Saudara, dan ini juga merupakan yang utama adalah karena Bani Korah selalu menyadari bahwa hidupnya bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dia mengungkapkan kebergantungan hidupnya akan Allah dengan ungkapan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Sungai yang berair. Pada umumnya makhluk hidup memerlukan air, membutuhkan air. Itu salah satu kebutuhan utama, kebutuhan prima yang harus terpenuhi. Kalau manusia ternyata dalam tubuhnya itu ya, kurang lebih 60% atau 50% lebih terdiri dari
cairan. Oleh sebab itu kita selalu menjaga agar kita tidak pernah mengalami dehidrasi, ya, kekurangan cairan. Mengapa? Karena itu sangat kita perlukan untuk kita bisa melangsungkan kehidupan kita. Demikian juga khususnya rusa. Ya, rusa ketika dia membutuhkan air, maka dia akan mencari dimanapun, kemanapun dia akan mendapatkan sumber air. Bahkan meskipun sumber air itu merupakan tempat yang berbahaya, di mana ada binatang buas seperti singa, harimau, dan sebagainya yang siap memangsanya, dia akan sabar menunggu kesempatan untuk bisa mendekat ke mata air tersebut. Dan ketika ada kesempatan itu, maka dia akan segera datang ke sumber air dan mungkin minum sepuas-puasnya. Ya. Air bagi rusa bukan hanya untuk menyelamatkan hidupnya atau dari segi pemenuhan tubuhnya, tapi air ini juga berguna untuk keselamatan dirinya. Mengapa? Karena rusa ini mengeluarkan bau yang khusus yang akan mudah dideteksi oleh binatang buas yang lain. Lalu bagaimana caranya supaya dia bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan bau badannya itu? Tentunya bukan dengan Rexona ya, mana ada ya rusa pakai Rexona, tidak ya. Tapi caranya adalah dia akan berendam di sebuah sungai, di tempat yang airnya cukup dalam. Dia akan berendam cukup lama di sungai itu sampai dia merasa bahwa bau badannya itu tidak terlalu menyengat dan sebagainya. Sehingga ketika dia berjalan melintasi hutan, ya, dia tidak akan merasa terlalu khawatir ada binatang buas yang akan menerkamnya. Nah, Bapak-Ibu Saudara, dari ungkapan ini kita pasti mengerti ya, bahwa Allah itu adalah sumber kehidupan kita, ya, sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak bisa hidup tanpa Allah. Kita sepenuhnya bergantung kepada Allah. Karena segala sesuatu yang kita dapatkan, segala sesuatu yang kita terima, bahkan hari ini kita bersama-sama bisa datang kepada Tuhan hanya oleh anugerah-Nya. Amin, Bapak Saudara. Kita bisa menghirup nafas dengan bebas, ya, dengan lega, tidak ada kesesakan dan sebagainya. Itu karena Allah yang memberikan kehidupan kepada kita. Begitu kita membuka mata di pagi hari, kita akan menyadari bahwa benar Allah itu kehidupan kita. Kita tidak bisa hidup tanpa Allah. Bani Korah juga tetap haus akan Allah di tengah-tengah pergumulannya, karena dia menyadari bahwa hanya Allah yang bisa memberikan kepuasan di dalam hatinya. Kalau kita kembali membaca Mazmur 42 ayat 2-3 yang penekanannya pada air, ya. Air itu bukan hanya membuat kita hidup, tapi ketika kita juga minum, ya, segelas air, kita juga akan merasa puas, ya, kita merasa segar. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Saudara. Hanya Tuhan, hanya Allah yang bisa memuaskan hati kita. Salah seorang psikolog, dia berkata, ya, bahwa di dalam jiwa manusia itu ada semacam lubang. Dan lubang itu tidak bisa diisi dengan perkara-perkara apapun yang ada di dalam dunia ini. Lubang di dalam jiwa manusia ini tidak bisa dipenuhi dengan kesenangan-kesenangan apapun yang ada di dalam dunia ini. Sehingga ketika seseorang dia berusaha untuk memuaskan dirinya, memuaskan hatinya, memuaskan jiwanya,
dengan berbagai macam kesenangan yang ada di dalam dunia ini, itu diumpamakan seperti orang yang minum tapi dari air laut. Ketika kita mungkin mencoba minum dari air laut, apa yang terjadi? Bukan kita menjadi puas, merasa segar, tapi makin hari mungkin makin ke waktu mungkin tenggorokan kita akan terasa mungkin kering, ya, mungkin tenggorokan kita akan terasa tercekat, ya, seperti itu. Nah, kalau kita baca dalam Yohanes 4 ayat 13 sampai 14, ya, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan wanita Samaria. Wanita itu ternyata dia berusaha untuk memuaskan hatinya dengan kesenangan hidup, kesenangan yang ada di dalam dunia ini. Itu dibuktikan ketika Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Panggillah suamimu." Dia berkata, "Aku tidak punya suami." Ya, Tuhan Yesus berkata, "Benar apa katamu? Karena engkau sudah memiliki 5 suami, dan yang sekarang bukan suamimu." Wanita Samaria ini, dia berusaha memuaskan hati dan jiwanya. Tapi Tuhan Yesus berkata, "Kalau engkau menerima air yang akan kuberikan kepadamu, maka air itu akan terus memancar sampai dalam kehidupan yang kekal." Hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan kepuasan di dalam hati kita. Bisa saja memang kita mungkin rekreasi dan sebagainya, itu boleh-boleh saja. Tapi kita perlu menyadari segala sesuatu itu tidak akan pernah bisa memuaskan hati kita. Kalau kita baca artis-artis Korea itu, mengapa banyak di antara mereka yang bunuh diri? Ada yang memotong ya nadinya, ada yang terjun dari apartemennya. Apa yang kurang dari mereka? Mereka cantik, ganteng, ya, kaya, terkenal, ya, punya katakanlah segala sesuatu. Tapi mengapa mereka sampai mengakhiri hidupnya dengan sia-sia? Karena mereka belum mendapatkan kepuasan yang sejati dari Tuhan. Nah, bagaimana kita juga bisa terus tetap haus akan Allah di tengah-tengah kesulitan dunia ini? Ya. Mari kita lihat di ayat yang pertama, ya. Mazmur 42 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, "Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Dalam kesedihannya, dalam kebimbangannya, dalam kegalauannya." Waktu itu Bani Korah mengingat ketika dia ada di tanah perjanjian dan dia bersama-sama dengan umat Tuhan yang lain, begitu bergairah, begitu bersemangat untuk datang beribadah ke bait Allah. Ini yang dinamakan kasih yang mula-mula. Hal-hal yang seperti ini, pengalaman indah bersama Tuhan, pengalaman persekutuan yang indah bersama Allah, Bapak Saudara, perlu kita ingat. Bahkan khususnya ketika kita mengalami pergumulan, kita mengalami kesedihan, ingatlah bahwa kita pernah mengalami mungkin lawatan Allah yang luar biasa. Ingatlah ketika Bapak Saudara waktu mula-mula percaya kepada Tuhan, begitu bersemangat, begitu bergairah akan Tuhan, begitu rindu mencari Tuhan. Hal yang seperti ini perlu kita ingat agar kita dibangkitkan kembali, agar bahkan kasih mula-mula kita kepada Allah kembali tumbuh, agar kerinduan kita kepada Allah semakin ada dan semakin bertumbuh dalam kehidupan kita. Dan kita juga perlu menyadari Bapak Saudara bahwa persekutuan kita dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin.
Bapak-Ibu saudara, pagi ini ya, pagi-pagi sudah datang ke gereja, tadi sudah menyiapkan segala sesuatu agar bisa datang beribadah pagi ini. Tidak akan pernah sia-sia. Amin. Mungkin nanti sore ada juga yang datang ya, dengan sudah mengatur waktu dan sebagainya. Bahkan mungkin ada yang mengorbankan saat rekreasinya bersama dengan keluarga. Tidak akan pernah sia-sia. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 ya, di LCD sudah terpampang, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak-Ibu saudara yang sudah mulai melayani Tuhan, yang sudah mulai giat bersekutu dengan Tuhan, saya mau katakan pagi ini, semuanya itu tidak pernah sia-sia. Amin. Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan, dan Tuhan boleh dikatakan mencatat dengan tinta emasnya. Hari ini kita datang dengan hati yang rindu kepada Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Ya, memang kalau kita sedang sibuk-sibuknya ya, hari demi hari banyak tugas, banyak pekerjaan ya, kadang untuk kita bersekutu ada tantangannya, ada tarik-menarik ya antara diri kita. Ya. Seminggu ini saya Selasa menyampaikan firman Tuhan, Rabu menyampaikan firman Tuhan, Kamis menyampaikan firman Tuhan, Jumat menyampaikan firman Tuhan, Sabtu kosong hari ini ya. Sudah nanti saya WL sekolah minggu, lalu katekisasi, baptis. Nah, tapi apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Tuhan pasti berikan kekuatan kepada kita. Amin. Tuhan pasti beri kemampuan kepada kita. Tuhan memperhatikan langkah kita ketika kita menuju ke bait Allah. Amin. Dan tangan Tuhan menyertai kita. Oh haleluya, betapa indahnya kalau kita selalu bersekutu dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Saudara, mari kita tetap berharap dan percaya kepada Allah, karena ini juga merupakan bagian untuk kita bisa mempertahankan kehausan kita akan Allah. Ya, tetap berharap dan percaya kepada Allah. Di dalam Mazmur 42 ayat 6b dan 12b, di bagian ini berkata yang sama, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat 12b juga berkata yang sama, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak-Ibu saudara, ketika kita mungkin berdoa sudah sekian lama meminta sesuatu kepada Tuhan dan Tuhan belum menjawab, kadang mungkin pengharapan kita mulai kendor. Mungkin kita juga mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan itu mengasihiku? Apakah Tuhan itu memperhatikanku? Apakah Tuhan itu berkuasa mengatasi segala keadaanku? Tapi ketika kita mau berharap dan percaya kepada Tuhan, maka hati kita akan selalu tertuju kepada Allah, sehingga kerinduan kita akan Allah tetap terjaga. Berharap kepada Allah berarti selalu menanti-nantikan Allah, dan berharap dan percaya ini adalah satu kesatuan. Tidak mungkin kita berharap kepada sesuatu kalau kita tidak percaya akan hal tersebut. Dan kita juga bisa berharap kepada Allah karena kita menaruh percaya kita kepada Allah. Tadi kita memuji Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Mengapa kita memuji Tuhan seperti itu? Karena kita berharap dan percaya kepada Tuhan.
dan pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia. Saya pernah membaca satu kisah seorang yang dimasukkan ke kamp tawanan nasi. Ya, kalau orang sudah masuk ke kamp tawanan nasi pada Perang Dunia Kedua, harapannya tipis, harapannya untuk hidup itu tipis. Setiap hari dia mendengar ada orang berteriak meninggal. Ya, setiap hari bahkan dia melihat temannya, saudaranya dimasukkan mungkin di ruangan gas beracun atau di tempat hukuman yang lain. Tapi orang itu dia tetap berharap, dia tetap percaya, dia memiliki pengharapan, aku mau bagaimanapun caranya suatu hari nanti aku bisa keluar dari kamp tawanan nasi. Aku tetap berharap, ya, walaupun makin lama tubuhnya makin habis, dia makin menderita, tapi dia tetap berharap, tetap berharap, tetap berharap. Dan akhirnya Bapak Saudara, dia bisa keluar dari kamp tawanan nasi itu dalam keadaan selamat. Bahkan dia menulis sebuah buku yang terkenal, yang intinya adalah mengajak kita untuk kita tetap berharap akan sesuatu yang baik. Alkitab terlebih dahulu sudah menulis tentang pengharapan kita di dalam Tuhan. Amin. Pengharapan yang kuat, pengharapan yang teguh. Di dalam kitab Ibrani dikatakan ketika kita berharap kepada Allah, ketika kita beriman kepada Allah, seperti kita melemparkan jangkar. Tapi jangkar yang bukan masuk ke dalam lautan yang ditopang oleh mungkin batu karang, tapi jangkar yang dilabuhkan ke surga, di mana batu karang rohani, yaitu Kristus itu sendiri yang menopang kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu mari kita tetap berharap dan percaya kepada Allah. Dalam Roma 5 ayat yang kelima, saya sudah tuliskan di sini juga. Mari kita baca bersama-sama juga. 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia, dan Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah kecewa ketika terus berharap kepada Tuhan. Lebih lagi mari kita belajar bagaimana Bani Korah, dia tetap memiliki hati yang haus akan Allah, yaitu dia selalu mengingat kasih setia Allah dalam hidupnya. Mazmur 42 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Mari Bapak Saudara ingat terus dan jangan pernah lupakan pertolongannya. Bapak Saudara pernah mengalami pertolongan dari Tuhan? Bisa saya katakan bukan hanya pernah, tapi sering. Amin. Bukan hanya pernah, tapi pasti sering. Dan itu adalah kasih setia Allah. Hari ini pun sebetulnya kita sudah mengalami kasih setia Allah. Bahkan firman Tuhan berkata, kasih setianya selalu baru setiap pagi, setiap hari. Ingat itu semua dalam kehidupan kita Bapak Saudara. Ada pujian yang mengatakan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, ku takkan lupa kasih-Nya. Mari kita selalu mengingat kasih setia Allah. Ketika kita mengingat kasih setia Allah, itu sama halnya kita mengingat cintanya Allah kepada kita. Dan ketika kita mengingat cintanya Allah kepada kita, maka cinta kita, kasih kita kepada Allah juga mulai bertumbuh. Dan itu bukti kita juga memiliki kehausan, kerinduan akan Allah. Bapak-Ibu Saudara, ada yang menarik di dalam Mazmur 136 ayat 1 sampai 26.
Kalau kita membaca ayat per ayat dari ayat 1 sampai ayat 26, bagian terakhir selalu dikatakan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Selalu dikatakan seperti itu Bapak Saudara dalam Mazmur 126 ini. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bangsa Israel tidak pernah melupakan kasih setianya, walaupun mungkin juga ada sebagian dari mereka yang melupakan pertolongan Allah. Tapi kita melihat ini ada bagian dari bangsa Israel yang selalu mengingat kasih setia Allah, kasih Allah, cintanya Allah yang terus-menerus dinyatakan. Bahkan kalau kita membaca di Mazmur 136 ini, dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Ada bagian firman yang mengatakan, Engkaulah yang memberikan makanan kepada segala makhluk hidup. Engkaulah yang memunculkan matahari di waktu pagi. Mungkin ketika kita bangun pagi hari dan kita melihat matahari di timur, kita merasakan hangatnya. Mungkin kita merasa biasa saja. Oh ya, memang setiap hari matahari pasti terbit di pagi hari ya di timur. Tapi di Mazmur 136 ini kita diingatkan bahwa perkara-perkara yang kecil sekalipun yang ada di sekitar kita, yang ada di dalam kita atau yang kita miliki, itu merupakan kasih setia Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita sekali lagi menghirup satu tarikan nafas, itu adalah karena kasih setianya. Ketika kita bisa menggerakkan seluruh tubuh kita, berjalan, melangkah, itu karena kasih setianya. Ketika kita mungkin bahkan diberkati Allah dengan luar biasa, sukses, ya, naik dalam kemuliaannya, itu juga karena kasih setia Allah, bukan karena kekuatan kita. Ketika kita mengingat kasih setia Allah dalam hidup kita, maka kita akan semakin rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan Allah adalah pribadi yang begitu mengasihi kita, mencintai kita, kapanpun, dimanapun kita berada. Dan yang terakhir Bapak Saudara, Bani Korah bisa selalu haus akan Allah. Ini yang terakhir. Karena dia hidup bukan berdasarkan perasaan, tetapi berdasarkan iman. Ya, dalam Mazmur 42 ayat 6 dan 12 tadi kita sudah memperhatikan bagian terakhir, tapi kita sekarang perhatikan bagian pertama dari ayat 6 dan 12 ini. Ya. Ayat 6 berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku. Ayat 12 bagian pertama juga berkata yang sama. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku. Bani Korah dia tidak mau dikuasai oleh perasaannya. Mengapa? Karena perasaan manusia itu mudah sekali berubah. Perasaan manusia itu tidak stabil. Mood kita ini tidak stabil. Ya, akan sangat berbahaya kalau pengiringan kita kepada Tuhan itu berdasarkan perasaan. Karena kadang perasaan itu juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan, oleh cuaca. Ya, hari-hari ini selalu hujan, ya, dan hawanya dingin. Itu akan menyebabkan hati kita merasa bagaimana biasanya? Kurang semangat, ya. Hati kita kurang semangat, ya, tidak merasa nyaman dan sebagainya, ya. Kecuali tadi malam, ya, yang lihat di lapangan itu sampai hujan-hujanan gitu. Tidak apa-apa juga, ya. Saya agak terganggu juga, ya, ketika mempersiapkan ini duar gitu, ya. Hatinya pengen keluar lah. Wah,
api gitu ya. Tapi bagaimana tetap terus-menerus hati kita haus akan Allah. Mari kita hidup bukan berdasarkan perasaan kita. Karena sekali lagi perasaan kita mudah berubah. Mungkin tadi ketika Bapak Saudara memuji Tuhan ya. Sekarang telah tiba, wah hatinya ya, perasaannya senang. Ini kalau berdasarkan perasaan ya. Tapi nanti begitu keluar ya, ingat mungkin apa, ada masalah apa dan sebagainya. Lalu itu ditimbang-timbang hanya berdasarkan perasaan. Yang tadinya oleh darah anak domba. Mungkin jadi bagaimana? Mungkin jadi agak bleret, kurang semangat dan sebagainya. Itu kalau kita berdasarkan perasaan. Tapi pengiringan kita kepada Tuhan bukanlah berdasarkan perasaan. Tapi pengiringan kita kepada Tuhan adalah berdasarkan iman. Karena iman itu stabil dan kuat, bahkan berkuasa. Karena iman tidak berdasarkan situasi, tetapi iman itu berdasarkan firman Allah yang berkuasa. Dalam Matius 7 ayat 24 sampai 25, kalau kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya, maka kita seperti mendirikan rumah di atas batu, sehingga ketika ada angin, hujan, banjir, rumah itu akan tetap berdiri dengan kokoh. Kalau kita hidup berdasarkan iman, maka kita akan terus kuat dan terus percaya kepada Tuhan. Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, sebab hidup kami bukan berdasarkan melihat, ya, tapi hidup kami berdasarkan iman, berdasarkan apa yang tidak kami lihat. Sehingga seorang hamba Tuhan berkata begini, kalau saya merem, saya itu lebih kuat di dalam Tuhan. Meremnya apa? Meremnya karena hatinya itu lalu tertuju kepada Tuhan. Meremnya karena dia tidak fokus, ya, tidak mau dikuasai oleh keadaan-keadaan situasi di dunia ini, walaupun dia juga menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Tapi kalau hidup kita berdasarkan iman, maka hati kita bahkan semakin bergairah akan Tuhan, karena pengharapan kita juga akan semakin tumbuh di dalam Tuhan. Hati kita akan senantiasa terjaga untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, hati kita akan selalu haus akan Allah ketika kita selalu menyadari bahwa Allah adalah sumber kehidupan kita. Ketika kita selalu mengingat persekutuan kita dengan Allah, pengalaman kita bersama dengan Allah, ketika kita tetap percaya dan berharap kepada Allah, dan selalu mengingat kasih setianya dalam kehidupan kita. Haleluya. Saya percaya Bapak Saudara dalam gereja ini akan semakin memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terima firman-Mu di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang bersyukur kepada Tuhan akan firman-Nya, berkata bersama-sama, amin, haleluya. Ya, tidak ada lain, mari kita akhiri ibadah kita dengan bangkit berdiri. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena boleh hadir sehingga bisa menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh mengutarakan kebanggaan dan syukur kami kepada Engkau lewat pujian, pengagungan yang sudah kami naikkan. Dan biarlah itu semua berkenan menyenangkan hati-Mu bagaikan dupa yang harum. Dan kami juga bersyukur diingatkan lewat firman Tuhan. Di dalam pergumulan hidup kami seringkali perasaan menguasai hidup kami. Sehingga kami lupa akan firman Tuhan. Bahwa sesungguhnya sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Di dalam suka maupun duka. Itulah sebabnya tidak ada alasan untuk menyerah, putus asa, kecewa, tetapi kami harus setiap saat syukur dan tetap berharap. Karena pertolongan kami datangnya hanya dari Tuhan saja. Dan Tuhan yang kami sembah adalah juga Bapa kami yang baik, yang setia,
yang selalu memperhatikan dan mengatur tepat pada waktunya, sehingga semuanya menjadi indah adanya. Ketika kami berjalan sesuai dengan iman sebagaimana yang disampaikan pada pagi hari ini, maka kami percaya kami pasti sampai kepada tujuan rencana Allah yang indah. Karena rencana Allah tidak pernah mendatangkan kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh pengharapan. Ketika kami berjalan di jalan yang benar, kami pasti sampai tujuan. Oleh sebab itu, terima kasih untuk firman-Mu, berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami, berkati pelayanannya, kesibukannya, tentunya berkati keluarganya juga. Dan akhirnya kami percaya setiap kami sudah diberkati. Kalau sebentar kami mengakhiri ibadah ini untuk kembali ke tempat kami masing-masing, penyertaan Tuhan yang sempurna akan mengiringi perjalanan pulang kami. Sebab kami berharga di mata Tuhan. Kami mulia dalam pemandangan Tuhan karena status kami adalah anak-anak Tuhan. Maka malaikat akan menjaga, melindungi, menjauhkan dari hal yang tidak diinginkan, yang baik yang pulang ke dalam kota maupun yang akan keluar kota, sehingga semua kami boleh tiba di tempat tujuan dengan selamat tak kurang suatu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan akhiri ibadah pagi ini. Sekarang jemaat Tuhan, angkat hatimu, pulanglah engkau dengan bawa berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan tentunya pimpinan pertolongan Roh Kudus yang akan menyertai perjalanan hidupmu sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Selamat pagi, sampai ketemu, Tuhan memberkati.